Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sahabat karimah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan itu ada bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan itu menjadi istimewa dan mulia karena pada bulan suci Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia dan istimewa. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang istimewa dan mulia karena lewat perantara malaikat Jibril Al-Quran diturunkan. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang istimewa dan mulia karena kepada beliau Al-Quran diturunkan. Dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, kalau pengen istimewa dan mulia, maka kita tidak boleh jauh-jauh dari yang namanya Al-Quran. Harus sering membaca Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya kelak Al-Quran pada hari kiamat itu akan datang sebagai penolong dan pemberi syafaat kepada ashabnya. Lalu siapakah yang tergolong ashab yang dimaksud dalam hadis ini? Para ulama sepakat ada 3 hal. Yang pertama, al-mulazimu bitilawati, orang yang senantiasa mendawamkan, mengistiqomahkan untuk membaca Al-Quran. Kalau misalnya satu hari ada target 1 juz dan ternyata tidak mencapai target itu, maka akan dipondok dari hari yang lain. Ada lagi yang mengamalkannya fami bisyaukin, 1 minggu hatam, karena ada halangan atau kesibukan tidak mencapai target, maka akan diganti dengan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pahala kepada orang yang membaca Al-Quran itu tidak per juz, per surat atau per ayat, tapi per huruf dari Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyampaikan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah kana lahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Yang artinya, barang siapa membaca 1 huruf dari kalimah Allah yaitu Al-Quran, maka Allah akan memberikan pahala balasannya kebaikan. Dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Begitu istimewa dan mulianya Al-Quran. Bahkan Allah memberikan pahala yang begitu luar biasanya. Maka pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita senantiasa mendawamkan, mengistiqomahkan untuk selalu membaca dan mengkaji Al-Quran. Bahkan setiap huruf, ayat, kalimah, Allah memberikan pahala yang berbeda-beda. Allah marzuqna bikulli harfin minal Qur'ani halawah. Ya Allah, jadikan setiap huruf-huruf yang dibaca dari Al-Quran itu menjadi kenikmatan. Wa bikulli kalimatin karomah. Setiap kalimah-kalimah yang dibaca dari Al-Quran itu menjadi kemuliaan bagi pembacanya. Wa bikulli ayatin sa'adah. Setiap ayat-ayat yang dibaca dari Al-Quran itu kelak akan memberikan kebahagiaan kepada pembacanya. Wa bikulli suratin salamah. Setiap surat-surat yang dibaca dari Al-Quran itu akan menjadi penyelamat bagi pembacanya. Wa bikulli juz'in jaza'ah. Dan setiap juz-juz yang dibaca dari Al-Quran, Allah akan memberikan pahala yang berlipat dan berlipat. Yang kedua, al-amalu bih, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah atau yang disebut takwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa.
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang ketiga, al-mukhallaqu bi akhlaqih. Orang yang berperilaku sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran yang dibaca itu bukan tentang lancarnya bacaan atau bagusnya bacaan, tapi lebih pada akhlak bagi pembacanya. Karena Al-Quran yang dibaca itu tidak hanya di lisan, tapi harus sampai ke dalam hati. Kalau Al-Quran yang dibaca itu sampai ke dalam hati, akan menciptakan manusia-manusia yang mempunyai akhlak yang baik, berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang baik. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai alat untuk memecah belah persatuan bangsa, menebarkan kebencian dan fitnah. Apalagi kita hidup di negara yang berbineka tunggal ika. Itu seharusnya harus bisa menerima segala perbedaan yang ada. Kita berbeda dari suku, agama, ras, dan budaya. Kalau Al-Quran yang dibaca itu benar-benar sampai ke hati, akan menciptakan manusia yang berakhlakul karimah, maka akan jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, agar kelak kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran minad dunia hatal akhirah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.